Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Khairunisa, kelas 12 IPS 3, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam tata ruang wilayah. Sebelumnya ini pengertian rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah nasional adalah 20 tahun, ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Terus yang selanjutnya, tantangan penyusunan tata ruang di Indonesia. Yang pertama jumlah penduduk yang sangat besar. Seperti yang kita ketahui, Indonesia peringkat keempat negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Hasil sensus penduduk pada 2020 tercatat 270,20 juta jumlah penduduk di Indonesia. Yang kedua ini ada wilayah negara yang luas. Negara Indonesia luas terdiri dari wilayah daratan dan wilayah lautan. Yang ketiga, bangsa kita sangat majemuk atau plural. Negara Indonesia yang terdiri dari banyak ratusan suku dan latar belakang yang berbeda-beda ini mengakibatkan tantangan penyusunan tata ruang di Indonesia. Yang keempat, ada perubahan iklim. Perubahan signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan. Yang kelima, bencana alam yang tinggi. Letak negara Indonesia yang strategis ini membuat Indonesia sering mengalami bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus. Itu tuh yang sering terjadi di Indonesia. Yang keenam, krisis pangan dan energi. Yang ketujuh, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selanjutnya adalah permasalahan tata ruang di dalam pembangunan. Yang pertama, meningkatnya kebutuhan tanah. Meningkatnya kebutuhan tanah ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang banyak atau meningkat, sehingga kebutuhan tanah juga ikut meningkat. Yang kedua, terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini contohnya seperti lahan produktif kayak sawah, perkebunan, itu dijadikan perumahan, pabrik-pabrik, dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan ruang tidak sesuai peruntukan. Yang keempat, konflik kepentingan antar wilayah, antar dinas, atau antar sektor. Yang kelima, dipengaruhi keputusan politik. Ini seharusnya tata ruang mengacu pada objektivitas karakteristik wilayah, bukan politik. Terus yang keenam, berkurangnya dan menurunnya kawasan hutan lindung. Contohnya itu kayak hutan lindung, terus itu dijadiin kayak lahan pertambangan, terus perumahan, dan masih banyak lagi. Terus yang ketujuh, rencana tata ruang wilayah pusat dengan daerah kurang sinkron atau terintegrasi. Tanpa peraturan yang jelas, pemerintah daerah akan kesulitan dalam mengatur peruntukan suatu wilayah. Terima kasih. Sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.